Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam program Gembala Menyapa Anda. Program ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan rohani jemaat dan simpatisan GSCA Shalom Malang melalui firman dan doa. Tema besar kita, kegerakan doa Daniel. Doa Daniel adalah doa yang dilakukan 3 kali dalam sehari. Dan dalam praktiknya kita menggunakan pola doa tabernakel. Pagi pukul 5 kita menaikkan pokok-pokok doa yang berada di halaman. Tengah hari pukul 12 kita menaikkan pokok-pokok doa yang ada di ruang kudus. Sedangkan petang hari pukul 18 kita mendoakan pokok-pokok doa yang berada di ruang Maha Kudus. Kita masih berada di halaman, tetapi kali ini kita sedang membahas benda suci yang kedua, yaitu bejana pembasuhan. Mari kita baca Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan misbah, dan kau taruh air di dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke misbah untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Nah, bejana pembasuhan itu adalah tempat untuk menampung air. Diletakkan di antara misbah kurban bakaran dan ruang kudus. Nah, imam sesudah mempersembahkan kurban, pada waktu akan menyelenggarakan ibadah, pada waktu akan memasuki tempat kudus, maka wajib hukumnya, harus perintahnya membasuh tangan dan kaki supaya tidak mati. Nah, di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dengan membasuh tangan dan kaki, Harun dan anak-anaknya secara simbolis membersihkan diri dari dosa, juga menghilangkan noda segala urusan sehari-hari yang tidak layak dibawa masuk ke tempat suci. Kita umat Kristen tidak mencuci tangan dan kaki untuk masuk ke dalam gereja. Namun pembersihan yang dilambangkan itu patut dilaksanakan, baik saat akan masuk ke dalam gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Orang Kristen harus mengambil waktu untuk berdiri
berdiam diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan menyerahkan segala kesibukan serta pergumulan hidupnya kepada Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, bejana pembasuhan ini melambangkan firman Tuhan yang bisa menjadi cermin, yang bisa membersihkan kerohanian kita, sehingga kita terus dibaharui dari hari ke hari untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Mulai pertemuan berikutnya, kita akan bercermin kepada ke-10 hukum Tuhan. Mari kita bertekad untuk terus belajar kebenaran firman Allah agar kita disucikan hati dan pikiran kita. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara. Tuhan, mulai saat ini saya berdoa agar tangan dan kaki kami bersih, hati dan pikiran kami suci. Kami terus dibaharui oleh firman-Mu untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Gembala, sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan memberkati saudara-saudara dan shalom.